Halo cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya. HP ini bisa jadi salah satu rekomendasi HP terbaik di harga 1,2 juta. GTE Blade V40s. Nah, di harga segini HP ini menarik banget buat dibeli karena HP ini RAM-nya udah 6 GB, bisa diekspansi sebesar 5 GB. Jadi totalnya RAM-nya itu bisa 11 GB dan ROM-nya udah 128 GB. Kemudian spesifikasi lain-lain dari HP ini juga menarik banget. HP ini udah pakai Android 12, layarnya udah AMOLED 6,67 inci Full HD Plus. Kameranya udah 50 megapiksel triple kamera, chargingnya udah fast charging 22,5 watt, baterainya 4500 mAh. Tentunya HP ini kondisinya juga baru dan garansinya garansi resmi dari JDE juga kayak gini nih. Nah, seperti ini boxnya ya, dan HP-nya ini bodinya juga menarik banget. Di bagian belakang kameranya gede-gede seperti ini. Terus ada model kayak kompasnya gitu di bagian sini. Ini kamera utama 50 megapiksel. Terus kamera tambahannya itu 5 megapiksel dan 2 megapiksel. Kamera makronya 5 megapiksel dan kamera depth sensornya 2 megapiksel. Ada LED flashnya juga dan ada tulisan triple cam. Untuk bodinya sendiri dibagi menjadi dua warna seperti ini. Yang di sebelah kiri ini warnanya polos ya, dan di sebelah kanan ada kayak warna gradasi-gradasinya gitu. Terus ada tulisan ZTE, model ZTE 9047. Ya, bodinya keren bagian belakangnya. Bodinya juga mengkotak seperti ini, jadi tambah elegan kalau dilihat, lebih nyaman juga saat digenggam kayak gini nih. Kemudian di samping kanannya ini ada tombol power merangkap sekalian fingerprintnya. Di samping kirinya ada tombol volume, kemudian di bagian atasnya ada mikrofon, di bagian bawahnya ada slot SIM tray. Untuk slotnya ini sayangnya masih hybrid ya, kita buka. Ini sayangnya masih hybrid. Coba aja kalau ini triple slot, pasti tambah bagus HP-nya ya. Sayangnya ini masih hybrid, ada dual SIM juga. Kemudian ada port Type C untuk charging dan data-datanya juga. Ada satu buah lubang mikrofon dan 3 buah lubang speaker. Kemudian untuk di bagian depannya ini ada kamera selfie, di atasnya ada earpiece, kamera selfie-nya 8 megapiksel. Terus di bagian bawah seperti biasa ada tombol kembali, tombol home dan tombol multitasking. Nah, satu hal lagi yang menarik di HP ini, saat HP-nya ini di charging, di bagian belakangnya ini bisa menyala nih. Nih, saat HP-nya di charging bisa nyala kayak gini di bagian belakangnya. Keren ya. Ini ada nyala-nyala warna oranye seperti ini di samping-samping kameranya. Ini mati terus nyala lagi, mati nyala lagi, dan ini muter sampai muter semuanya ini bisa nyala hidup kayak gitu. Warna oranye kayak gini. Jadi bagus sih, bisa nyala-nyala juga di bagian belakangnya. Mantap sih untuk indikator chargernya di bagian belakang kayak gitu ya. Lanjut, kemudian kita coba masuk ke tentang ponsel HP-nya dulu nih. Kita coba cek-cek tentang ponselnya. Kita ke menu pengaturan dan ke tentang ponsel HP-nya. HP ini pakai MyOS 12, versi Android-nya juga Android 12. Untuk pemakaian beberapa tahun ke depan pasti masih aman banget di Android 12 ini. Nama perangkatnya ZTE Blade V40s, modelnya ZTE 9047. RAM-nya bisa diekspansi sampai 5 GB, 6 GB RAM utama, ekspansinya sampai 5 GB. Jadi totalnya itu bisa di 11 GB. Cara mengaktifkannya tinggal aktifkan aja di bagian sini. Terus nanti kalian restart HP-nya, tinggal pilih mau diekspansi 1 GB, 2 GB, 3 GB, 4 GB atau 5 GB. Kalau udah langsung di restart HP-nya dan RAM-nya itu udah nambah. Kemudian untuk prosesor HP-nya, HP ini pakai prosesor Unisoc T618. Prosesornya udah 8 core, kemudian fabrikasinya 12 nanometer. Untuk frekuensi maksimal atau clock speed-nya ada di 2 GB. Kemudian untuk ROM-nya di 128 GB. Bisa ditambah micro SD juga. Kemudian ukuran layarnya di 2400 kali 1080 pixel. Oke, untuk spesifikasi di tentang ponsel seperti ini. Lanjut kita cek spesifikasi lebih lengkapnya pakai aplikasi DevCheck dulu. Kita ke aplikasi DevCheck, langsung ke bagian hardware-nya aja. Untuk chipsetnya pakai Unisoc T618, inti CPU 8 core, fabrikasi 12 nanometer, untuk clock speed 2 GHz. Kemudian GPU-nya pakai Mali G52. Untuk layarnya ini AMOLED 6,67 inci, refresh rate-nya masih di 60 Hz, kemudian resolusinya 2400 kali 1080 pixel. RAM-nya 6 GB dan ROM-nya 128 GB. Jadi RAM dan ROM-nya itu real, no tipu-tipu ya. Kemudian untuk HP ini yang paling spesial di harga 1,2 juta udah NFC. Nah, kalian coba cari HP yang harganya segini yang udah NFC baru dan garansi resmi, hampir nggak ada ya.
Ini tapi HP ini harga murah kayak gini, layarnya udah AMOLED, udah NFC, bagus banget nih. Nih terus di HP ini sidik jarinya udah Goodix, kemudian HP ini support dengan host USB, support USB aksesori, ada NFC-nya, ada GPS-nya. Nih bagus banget kan. Kemudian untuk sistem Android-nya pakai Android 12. Baterainya 4500 mAh, fast charging 22,5 watt. Kemudian untuk sensornya di HP ini juga udah banyak banget sensor yang spesial. HP ini udah support gyroscope dan gironya juga udah giro hardware. Ya gimana nih, gironya giro hardware juga dan sensornya ini banyak banget kayak gini. Mantap kan HP ini di harga 1,2 juta. Untuk ojol aman karena udah ada giro, kompasnya pasti juga aman di HP ini. Untuk sensor gironya ini juga bagus ya, kalau kita cobain kayak gini nih, gironya bagus nih ya. Nih gironya oke kan, gironya mantap kayak gini. Kalau kita diamkan aja ya stabil, tapi kalau kita geser-geser gironya bekerja dengan normal kayak gini nih. Mantap ya, 1,2 juta dapat HP sebagus ini. Selanjutnya soal layarnya, aku suka sama layar HP ini karena layarnya ini terkesan layar mahal juga, bukan layar yang murahan gitu. Kameranya udah ada di dalam layar. Terus kontras layarnya ini bagus, kontras layarnya itu enggak Blu-ray, warnanya agak ke kuning-kuningan dikit. Enggak Blu-ray, intinya layarnya ini bagus. Kemudian untuk multitouch testernya HP ini juga bisa support sampai 10 touch nih. Multitouchnya bisa sampai 10 touch, jadi HP ini bagus banget ya. Ini bisa sampai 10 touch nih. Bisa terdeteksi 10 sentuhan dengan normal, nggak ada kendala sama sekali. Jadi dipastikan layarnya ini layar bagus dan layar mahal, bukan layar murahan yang cuman bisa support 5 atau 2 touch kayak gitu. Layarnya 10 touch dan kontrasnya bagus, udah AMOLED juga. Nih seperti ini, layarnya oke. Kemudian lanjut kita cobain kameranya. Untuk kamera HP ini bagus banget juga. Ini kameranya juga bagus banget. Harga murah, kameranya bagus, layarnya bagus, NFC, baterainya gede, udah fast charging juga. Wih, bagus nih. Ini fokusnya juga mantap ya, fokusnya dimainin juga enak banget, cahayanya juga bagus. Kemudian di HP ini kalau kita cobain pakai warna biru gimana? Warna biru juga bagus ya. Ini mantap nih HP ini, untuk foto-foto mantap juga. Kemudian untuk videonya di HP ini bisa Full HD 30 fps 1080p. Ada fitur stabilisasi videonya juga, langsung kita cobain. Nih lihat nih, untuk videonya cukup bagus ya, cukup bagus walaupun di 30 fps saja ya. Kalau konten kreator pemula yang baru mulai konten ya bisa pakai ini juga nih. Yang pemula-pemula aja, yang udah profesional ya pakai yang bagus lah kameranya. Pakai kamera profesional atau pakai iPhone gitu. Tapi kalau yang pemula bisa pakai kayak gini. ZTE V40S ini dipakai buat main Mobile Legends cukup oke ya, cukup oke dipakai buat main. Tapi sayangnya ada sedikit ngeframe-ngeframe-nya juga, tapi ngeframe-nya itu nggak sampai parah-parah banget gitu sih. Dipakai buat main tipis-tipis masih bisa. HP ini oke dipakai buat main game Mobile Legends. Mantap ya HP ini. Oke, di situ ada Martis ya ampun, Martisnya ngapain guys? Oke, di sini ada Hanabi juga, kita gas aja Hanabinya, jangan sampai kabur. Oke, HP-nya ngeframe. Wih, tapi kita bisa ngekill ya, masih bisa dipakai buat main tipis-tipis nih. Enggak yang delay sampai 1 menit gitu, dipakai buat main, bisa nih dipakai buat main game Mobile Legends HP ini. Nah, jadi dari video tadi kesimpulannya HP ini di harga 1,2 juta worth it banget buat dibeli. Tapi ada minusnya juga. Minus yang pertama, HP ini kalau misalkan rusak komponennya nyarinya agak susah. Kemudian yang kedua, HP ini masih 60 Hz dibandingkan seri sebelumnya ZTE Blade V40 Vita. HP ini masih di bawahnya untuk refresh rate layarnya, tapi kelebihannya ada AMOLED, layarnya itu udah AMOLED. Terus HP ini udah NFC juga kelebihannya. Tapi soal refresh rate layar, HP ini masih di bawah ZTE Blade V40 Vita sama kapasitas baterainya. Kalau ZTE Blade V40 Vita udah 5000 mAh, tapi ini masih 4500 mAh. Tapi overall keren banget HP ini, bodinya juga kotak kayak gini ya, keren nih, kotak seperti ini keren. Terus sayangnya HP ini masih hybrid juga sih, belum triple slot ya, jadi masih hybrid juga. Jadi ada minus ada plusnya, tapi menurutku di harga 1,2 juta worth it banget buat dibeli HP ini nih. Mantap HP-nya seperti ini, layar bagus, NFC, bodi bagus, baterai gede, fast charging. Ya mantap banget sih, bodinya keren. Kameranya apalagi desainnya itu ya kayak Asus Zenfone 9, Asus Zenfone 10 seperti ini desainnya. Oke, jadi videonya sampai di sini aja ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.